Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur yang mana pada kesempatan kali ini kita semuanya masih dapat berjumpa kembali, tentunya masih di channel Jalur Surga ini, dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya sebelum Gusli lanjutkan, Gusli selalu mengajak seluruh saudaraku dimanapun saja berada, marilah untuk terlebih dahulu kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimahullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada yang selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, pada kesempatan kali ini Gusli akan mengijazahkan satu buah amalan, yang mana amalan ini insya Allah bisa dimanfaatkan untuk menarik rezeki dari segala penjuru. Yang mana amalan ini adalah atau sebuah amalan yang sangat mustajab, yang sangat luar biasa. Amalan ini dilakukan hanya untuk hajat-hajat besar, hajat-hajat yang mendesak, yang mungkin saat ini di antara saudara di luar sana sedang membutuhkan modal untuk membuka suatu usaha, untuk menyelesaikan amanah membayar hutang-hutangnya, untuk membeli rumah, untuk biaya kehidupan keluarga, dan masih banyak lain sebagainya yang tidak bisa Gusli sebutkan satu persatu. Artinya amalan ini nanti identiknya memang khusus untuk kerezekian, untuk menarik rezeki dari segala penjuru secara tidak terduga. Satu hal sebagai manusia, tentunya kita harus menyadari ada beberapa hal yang penting yang harus kita perhatikan ketika menginginkan sesuatu hal. Yang pertama tentunya kita melakukan atau berusaha semaksimal mungkin dengan cara istiqomah, dengan keyakinan dan meniatkan semuanya itu, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita lakukan itu semata-mata kita niatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya saudaraku, jika kita saat ini sedang memiliki hutang ingin lunas, hidup kita dalam kondisi terpuruk, ingin menjadi hidup yang sukses, kaya raya, berkecukupan, ya artinya jangan hanya mengandalkan usahanya saja. Katakanlah usahanya sudah maksimal tapi tidak ada ketawakalan, tidak ada taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak orang di luar sana mengandalkan pikirannya. Ya. Orang-orang yang mengandalkan tenaganya, orang-orang yang mengandalkan kepintarannya. Untuk apa? Untuk menyelesaikan berbagai masalah kehidupan. Tapi faktanya, nyatanya, realitanya tetap zonk. Itu karena apa? Ya. Karena artinya tidak ada sedikit pun dia melibatkan Allah dalam hidupnya. Nah, disinilah saudaraku pentingnya suatu hal, bagaimana ikhtiar kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya bagaimana ikhtiar kita melibatkan Allah. Sebagai manusia, ikhtiar secara zahirnya memang harus kita lakukan, ikhtiar secara batin harus kita jalankan. Tapi ada satu hal yang perlu harus saudaraku pahami, jangan sampai kita menjadi manusia yang ikhtiar secara zahirnya tapi secara batin tidak kita lakukan, atau sebaliknya. Artinya kita hanya melakukan ikhtiar batin tapi ikhtiar zahirnya tidak kita lakukan. Nah, ini penting karena apa? Agar saudaraku tidak salah sangka. Artinya
amalan-amalan seperti ini, ya, amalan-amalan seperti ini Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita melalui amalan-amalan ini. Lalu jalan ikhtiar kita, misalkan hutang kita banyak, ini satu contoh. Kemudian saudaraku ingin melunasinya, ingin mengamalkan sambil berikhtiar. Akhirnya ikhtiar secara goirnya, misalnya saudaraku seorang pedagang, ya, ini contoh saja, pedagang. Ya kalau kota orang Jawa, dilalahnya Gusti Allah itu memberikan keberkahan dalam jualan saudaraku. Omsetnya naik, jualannya laris, lalu saudaraku bisa melunasi hutangnya. Artinya itu tidak serta-merta lalu saudaraku mengamalkan amalan ini berharap pertolongan dari Allah akan datang dikasih uang yang jatuh dari langit. Bukan seperti itu juga. Nah, itu satu contoh, ya. Artinya selain kita hanya menjalankan namanya usaha, tapi diiringi dengan doa. Doa pun dengan tanpa didasari dengan keyakinan, dengan keikhlasan, dan diniatkan bukan semata-mata hanya karena kepada Allah, sudah niscaya semuanya akan menjadi sia-sia saja, saudaraku. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah yang dirahmati Allah, sahabat jalur surga dimanapun saja berada. Nah, insya Allah langsung Gusli sampaikan saja. Amalan ini bisa saudaraku laksanakan nanti setelah mendengarkan audio dan video ini nggak selesai, ya. Jadi amalan ini nantinya bisa difungsikan ini di saat misalnya hajatnya mau kerja, pengen kerjaan saudaraku lancar, ya, atau saudaraku mau jualan supaya jualannya laris. Nah, dalam beraktivitas supaya disayangi oleh atasan, bawahan, ini mungkin yang instansi, sebuah instansi, tidak saya mau sebutkan namanya, contohnya sebagai pegawai negeri maupun swasta di suatu buah perusahaan swasta, BUMN dan sebagainya. Nah, jadi begini saudaraku, ini boleh dicatat, boleh nanti direkam ataupun diputar ulang kembali supaya bisa hafal dan bisa dipraktekkan, ya. Yang pertama, baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayu, ya Qayyum. Ya, gue ulang sekali lagi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayu, ya Qayyum. Nah, kemudian itu dibaca, kemudian tiupkan ke tangan kanan. Ya, tangan-tangan kita ini yang kanan kan terbuka. Dekatkan dengan mulut kita atau bibir kita kira-kira 5 atau 10 cm dari bibir kita. Kemudian dibuka tangan kanan kita, bacakan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Qayyum, ya Qayyum. Nah, setelah itu genggam sekuat-kuatnya tangan saudaraku. Paham ya? Itu untuk tangan kanan. Setelah tangan kanan itu sudah kita bacakan itu, kemudian sudah kita genggam, kemudian sekarang jatahnya gilirannya tangan kiri. Apa yang harus kita baca? Dekatkan telapak tangan kiri di depan mulut kita, dibaca ya Sami, ya Basir, ya Alim, ya Wadud, ya Mustahab. Ya Sami, ya Basir, ya Alim, ya Wadud, ya Mustahab. Nah, setelah itu dibaca, tiup ke tangan kiri, begitu, kemudian genggam lagi. Jadi artinya tangan kita sudah menggenggam, tangan kiri kita sudah menggenggam. Nah, lalu cara membukanya dari tangan kanan dulu. Nah, sebelum kita membuka tangan kanan ini dari genggaman tadi, di saat kita membuka genggaman tangan kita yang kanan, kita sambil membaca kaf ha ya ain shad. Paham ya? Cukup membaca sambil membuka genggaman tangan kanan kita sambil membaca kaf ha ya ain shad. Nah, sudah, lepaskan. Itu yang tangan kanan. Nah, sekarang tangan kiri kan masih genggam, kita buka juga. Cara membukanya, kita kemudian sambil membuka tangan genggaman tangan kiri sambil membaca ha mim ain sin qaf. Ha mim ain sin qaf. Begitu ya. Satu kali saja, satu kali putaran. Ha mim ain sin qaf. Kemudian buka genggaman di tangan kiri kita. Setelah itu, saudaraku,
kedua telapak tangan kita yang sudah terbuka ini tadi usapkan ke wajah saudara-saudaraku. Ya. Setelah itu silahkan saudaraku berjalan, mau berangkat ke tempat kerja, mau ke tempat toko berjualan, mau meminjam uang, mau menemui atasan, menemui bawahan, mau negosiasi, mau berbisnis apapun. Insya Allah saudaraku, kalau didasari diawali dengan melakukan seperti konsep yang sudah Gus Li sampaikan tadi, insya Allah nanti saudaraku akan melihat sendiri hasilnya. Ya, artinya apapun yang kita inginkan itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun menjadi hajat impian kita, apapun menjadi keinginan kita, insya Allah akan segera dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudaraku, semuanya tentunya tidak hanya serta-merta akan terjadi secara tiba-tiba. Seperti sudah Gus Li sampaikan tadi, kita secara zahirnya harus menjalankan namanya syariat, secara batinnya juga harus kita jalankan. Jadi artinya satu dari kesatuan ini tidak bisa saling terpisahkan, karena ini satu kesatuan yang prosesnya harus kita amalkan secara bersamaan. Dengan cara apa? Dengan cara istiqomah, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keyakinan hanya kepada Allah SWT. Maka yakinlah dengan satu prinsip, apapun yang kita minta pasti Allah kabulkan, pasti Allah kasih. Ya. Nah, semoga ini bermanfaat saudara-saudaraku. Silakan dipraktekkan untuk kebutuhan apa saja, mau butuh uang, mau butuh harta, apapun itu, minta kepada Allah. Minta kepada Allah langsung. Jangan justru minta kepada orangnya sesama hamba Allah, apalagi ini kedukun aliran sesat. Nah, ini na'udzubillah. Jangan sampai dilakukan saudara. Jadi bismillah, awali niat kita diniatkan hanya karena Allah, kita bermohon pun hanya kepada Allah, dan yakinkan Allah pasti kasih, Allah pasti berikan apapun yang kita minta. Amin. Baiklah saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sahabat jalan surga yang dirahmati Allah, terima kasih sudah menyimak video dan audio ini, dan Gus Li ucapkan terima kasih juga untuk saudaraku yang mungkin saat ini baru bergabung di channel Jalan Surga ini, yang baru menemukan video ini pada kesempatan kali ini dalam proses pengijazan ini supaya lebih afdal, lebih mustajab. Maka untuk saudaraku yang baru hadir, mohon keikhlasan hatinya untuk ikut serta membangun dan membesarkan channel Jalan Surga ini dengan cara menekan tombol subscribe di bawah video ini, kemudian tekan tombol loncengnya, bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun. Dan jika ada di antara saudaraku saat ini sedang memiliki hajat seperti biasanya, silahkan tuliskan qabil tu dan apa hajatnya di kolom komentar. Nanti insya Allah akan Gus Li aminkan dan kita aminkan bersama. Semoga apa menjadi hajat saudaraku segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, Gus Li rasa cukup sampai di sini dulu. Mohon dimaafkan jika ada salah dalam penyampaian, dalam ucapan, dalam kata-kata. Karena pada hakikatnya kita sebagai manusia tentunya tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah. Sekali lagi mohon dimaafkan dari lahir dan batin, karena kebenaran itu hakikatnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Terima kasih sekali lagi Gus Li ucapkan karena telah menyempatkan waktu, meluangkan waktunya untuk menyimak video dan audio ini hingga selesai. Semoga ini bisa bermanfaat. Di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.